Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah pembayaran dan standar moneter internasional. Apa itu pembayaran dan standar moneter internasional? Yang pertama ada pembayaran dan standar moneter internasional, yaitu pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Standar moneter internasional adalah sesuatu barang atau mata uang yang diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai mata uang dunia. Mata uang dunia ini persis seperti halnya mata uang di dalam suatu negara. Hanya saja standar moneter internasional harus diterima, tidak hanya oleh warga negara di dalam satu negara, tetapi oleh para warga negara dari mayoritas negara-negara di dunia. Cara pembayaran internasional, yang pertama ada advance atau payment cash, yang kedua ada open account, yang ketiga ada letter of credit, yang keempat ada commercial bill of exchange, yang kelima ada collection, dan yang keenam ada consignment. Dan yaitu B, instabilitas pada sistem keuangan Islam kontemporer. Sistem keuangan Islam kontemporer masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem keuangan syariah di Indonesia masih terdominasi oleh kekuatan sistem yang konvensional yang besar dalam kerangka sistem perbankan ganda. Secara teoritis, peneliti-peneliti yang memberi perhatian terhadap perkembangan sistem menunjukkan bahwa konsep bagi hasil lebih baik daripada instrumen suku bunga yang digunakan oleh sistem keuangan. Dilihat dari segi keadilan, reduksi kegiatan spekulasi, efisiensi sumber daya, dan lain-lain. C. Meningkatkan dan stabilitas keuangan Islam. Definisi stabilitas sistem keuangan atau SKK sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SKK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip dari beberapa definisi yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama ada sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun D, masalah pembayaran. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Standar moneter internasional. Pada dasarnya, pengertian dari standar adalah kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang kuat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang atau produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang. Artinya,
bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah untuk melakukan segala transaksi ekonomi. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.